Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan aku Valia Ikra Primas, salah satu mahasiswa dari STIE GC Business School Bogor. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Corporate Governance adalah suatu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tujuan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan yang pertama, mengoptimalkan nilai perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Tujuan yang kedua yaitu mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif. Tujuan yang ketiga yaitu mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. Dan tujuan yang kelima yaitu meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu adalah transparansi, keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua yaitu akuntabilitas, kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, kemandirian, pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Dan yang kelima, keadilan atau kewajaran, kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang-undang. Struktur tata kelola perusahaan, yaitu rapat umum pemegang saham, dewan direksi beserta dewan pendukungnya, dan dewan komisaris beserta dewan pendukungnya. Wewenang rapat umum pemegang saham, yaitu mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi, mengevaluasi kinerja dewan komisaris dan direksi, menetapkan penggunaan laba bersih perseroan termasuk pembagian dividen, menyetujui perubahan anggaran dasar, menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi, menerima dan menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan, dan memberikan persetujuan atas rencana aksi korporasi penting yang berdampak secara material terhadap perseroan. Wewenang Dewan Direksi, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikat baik dan kehati-hatian, memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya, dan melakukan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Wewenang Dewan Komisaris, melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan atau keluarga atas saham PT dan saham di PT lainnya, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan, dan mengawasi direktur. Baiklah teman-teman, sudah dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kekurangan, silakan komen di bagian komentar.
Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.